kadang-kadang kalau yang wanita dia merasa tidak bagus dia kalau menggunakan pakaian sekolah. Maunya foto KTP-nya. Untuk mendapat pelayanan lainnya, tetapi ya itu kadang masyarakat sendiri ada juga yang mau menyulitkan dirinya mereka sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, apa kabar? Senang rasanya bisa berjumpa dengan teman pemilih dimanapun berada. Terima kasih teman pemilih selalu setia menanti informasi terkait kepemiluan, apalagi kalau bukan di RPP Podcast KPU Provinsi Sulawesi Tengah, mendidik dan mencerdaskan. Nah teman pemilih, untuk tayangan podcast kali ini kita sudah berada di seri 47. Nah kita akan mengangkat tema berjudul peran Dukcapil dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, sekarang untuk non-tahapan di KPU Provinsi ini kita akan mengerjakan tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Topik ini sudah kita angkat pada episode sebelumnya, namun hanya pada ruang lingkup Kota Palu. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas lebih luas di Provinsi Sulawesi Tengah. Tidak tanggung-tanggung teman pemilih kami hadirkan langsung pimpinan dari Dukcapil Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu Bapak Andi Hajidin, ya selaku Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Sulawesi Tengah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak ya, terima kasih Pak sudah berkenan hadir atas kunjungan saya kemarin di kantor. Bapak berkenan hadir di podcast kita kali ini. Jadi Pak, ini kan sudah kita bahas kemarin pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di lingkup Kota Palu. Nah, kita bahas kembali lagi di Provinsi Sulawesi Tengah. Tapi kita mau kasih informasi dulu untuk teman pemilih. Mungkin teman pemilih ini banyak dari kalangan Gen Z atau kalangan milenial. Apa saja yang dikerjakan oleh Dukcapil selain perekaman KTP? Ya, mungkin teman pemilih bisa menambahkan wawasan. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Icu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dan teman pemilih Provinsi Sulawesi Tengah. Saya kira perlu saya sampaikan pada kesempatan ini bahwa tugas Dukcapil Provinsi Sulawesi Tengah memang kita memiliki tugas itu untuk melakukan koordinasi, evaluasi, dan melakukan bimbingan teknis terhadap teman-teman Dukcapil Kabupaten Kota Palu. Tetapi kami juga di situ ada ditugaskan dalam satu poin bahwa kita juga bisa melakukan fasilitasi pelayanan yang ada di kabupaten kota. Nah, saya kira itu juga. Dan terakhir, untuk melakukan verifikasi juga itu tidak hanya di Dukcapil Kabupaten Kota. Kita juga bisa melakukan verifikasi dan validasi data itu karena kita telah diberikan izin akses untuk melakukan verifali itu. Nah, saya kira untuk teman-teman Kabupaten Kota juga itu kalau sebelumnya kita memang ada pembatasan. Pembatasan untuk melakukan verifali data. Nah, jadi itu kalau di atas puluhan ribu itu sudah harus dilakukan, harus sepengetahuan dan seizin Bapak Direktur Jenderal Dukcapil yang ada di pusat. Jadi kalau untuk yang puluhan ratusan saya kira masih bisa di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi. Tetapi selama ini juga dari Dukcapil pusat, dalam hal ini Pak Mendagri melalui Pak Dirjen Dukcapil itu juga memberikan kita bisa untuk melakukan verifali data. Karena kita punya fungsi yang hampir sama dengan teman-teman di kabupaten kota. Terkecuali perbedaannya kita tidak bisa melakukan penginputan baru, pembuatan NIK baru, itu tidak bisa kita. Jadi itu adalah hak dan kewenangan dari Dukcapil Kabupaten Kota. Jadi kalau sekarang ini
alhamdulillah sejak tahun 2025 ini Dukcapil sudah mulai menjadi sasaran untuk melakukan verifikasi data. Jadi sekarang beberapa OPD sudah menggunakan data Dukcapil, sehingga kita harus melakukan verifikasi. Salah satu contoh, selain kalau kemarin-kemarin kita hanya KPU, Bawaslu, ya kan? Iya. Nah sekarang itu sudah ada dengan program Bapak Gubernur, itu berani cerdas, itu juga kita verifikasi data, berani sehat juga lakukan verifikasi, ini berani sejahtera dan makmur juga kita lakukan verifikasi. Jadi kita sudah semakin dilibatkan dalam penentuan data. Ya, jadi kalau selama ini kita cuma dengan KPU, Bawaslu, ya gitu kan, melalui DP4-nya, gitu kan. Jadi saya kira ke depan ini insya Allah saya kira Dukcapil ini sudah semakin dipercaya untuk menggunakan data-data yang dikeluarkan oleh Dukcapil. Iya, berarti Pak itu verifikasi, validasi itu bukan hanya kabupaten kota Pak ya, tapi di Dukcapil provinsi juga bisa, terlibat gitu. Bisa berarti ada pelayanan juga yang dibuka Pak. Ada juga, bisa. Masyarakat bisa enggak berkunjung ke sana Pak? Bisa. Jadi kalau untuk pelayanan di Dukcapil provinsi untuk tingkat provinsi seluruh Indonesia itu baru Dukcapil Sulawesi Tengah yang buka loket pelayanan. Ada unit pelayanan. Itu walaupun itu unit pelayanan itu operatornya bukan dari Dukcapil provinsi, itu dari Dukcapil kabupaten kota yang kita tempatkan di situ supaya untuk membantu membackup pelayanan yang selama ini mungkin masih ada yang mungkin bertumpuk ya pada satu titik. Misalkan kalau kota Palu sudah dibuka di kecamatan, ternyata masih kewalahan juga untuk melakukan pelayanan. Nah itu dengan kita buka juga unit itu, maka alhamdulillah itu sedikit terurai, gitu kan. Nah, sama dengan kabupaten lain juga kita bantu seperti itu. Saya kira seperti. Iya, nah jadi ini informasi terbaru juga buat pemilih Pak ya. Jika ada yang mungkin yang tinggal di sekitar atau di sekitar di Dukcapil provinsi mengenai pindah mungkin ke kartu keluarga baru atau bagaimana atau membuat KTP, bisa juga konsultasi di Dukcapil provinsi Pak ya. Boleh. Oke, baik. Pak, ini selanjutnya Pak, kita di KPU provinsi ini Sulawesi Tengah dan kabupaten kota dengan kegiatan pemutahiran data film berkelanjutan juga dengan ada namanya Pak di dalam situ kegiatan kita COKTAS, coklit penelitian dan pencocokan terbatas. Nah, jadi kita juga ada sampel yang kita dapat mengenai pemilih-pemilih yang berbagai kategori, misalnya ada yang TMS atau yang data non aktif bahkan invalid. Jadi kita seluruh provinsi Sulawesi Tengah turun lapangan ya ke wilayah tersebut. Namun Pak, banyak kasus yang terjadi, kebetulan ada Bapak di sini langsung kita tanyakan. Ini kan data yang sudah disinkronkan dari DP4 kemarin semester 1 ke semester 2 dengan KPU RI, turunlah data itu melalui KPU provinsi, kita bagikan ke kabupaten kota. Banyak kasus di lapangan itu Pak secara de jure itu sudah meninggal, namun setelah dicoktas ternyata masih hidup. Nah, dikonfirmasi ke yang bersangkutan masih wafat, dikonfirmasi kembali di kantor kelurahan tidak pernah mengeluarkan surat kematian, namun secara ini masih sudah meninggal. Nah, bagaimana itu Pak penjelasan dari Dukcapil? Saya kira memang ini jadi persoalan kita bersama. Itu bukan cuma kita di Dukcapil, karena itu juga persoalan teman-teman KPU, teman-teman Bawaslu, karena mereka juga menyampaikan ke kami, Pak, ini di fakta di lapangan malah sudah ada, malah sempat kalau menurut informasi teman-teman Bawaslu, mereka sudah foto itu nisannya. Nah, tetapi datanya masih ada dalam sistem. Saya sampaikan kepada teman-teman semua bahwa termasuk teman-teman ini sahabat pemilih, bahwa memang kita punya mekanisme dan aturan untuk menghilangkan data dalam sistem. Data dalam sistem kita itu tidak semudah yang seperti kita bayangkan. Tidak semudah seperti misalkan teman-teman KPU, teman-teman Bawaslu atau siapa saja ini sudah meninggal, Pak si Anu ini sudah meninggal. Oke, kalau begitu kita minta itu diarahkan ke keluarga yang bersangkutan
supaya mereka melakukan pengisian formulir supaya bisa teman-teman Dukcapil bisa mengeluarkan akte kematian. Nah, kalau akte kematian itu prosesnya harus ada didahului dengan pengisian formulir. Bahwa benar itu dengan ada di formulir itu ada saksi 1, saksi 2 dengan dengan melampirkan keterangan meninggal dari rumah sakit kah, dari Paskes atau dari desa maupun kelurahan. Nah, sementara yang kemarin dalam proses itu biasanya ada data keterangan yang dikeluarkan oleh desa atau kelurahan, tetapi tidak ada formulir yang terisi. Nah, sementara aturan dan mekanisme itu untuk mengeluarkan itu harus berdasarkan akte kematian. Ketika terbit akte kematian, maka secara otomatis di sistem data tersebut sudah tidak ada dalam sistem karena berdasarkan nomor akta kematian. Selama tidak ada pengisian formulir itu, maka kita tidak bisa juga mengeluarkan. Kalau sebelum saya sudah pernah sampaikan dengan teman-teman Bawaslu bahwa kalau bisa dibikin BAP. Dasar BAP itu nanti kita minta juga ditindaklanjuti. Nanti kita bisa carikan solusi apakah dengan BAP yang dikeluarkan oleh teman-teman petugas Bawaslu dia ketika melakukan coklat. Saya bilang kita KPU hanya menerima data dari kita juga. Ya kan, dari dalam hal ini dari Depdagri ya kan, penyedia. Nah, jadi sementara teman-teman di Bawaslu mengatakan itu, saya bilang kalau bisa dibuatkan juga ada BAP. Supaya dasar hukumnya ada kita untuk menindaklanjuti, membuat bagaimana proses. Karena kalau cuma BAP juga, kita juga tidak bisa memproses. Tetapi dengan BAP itu lebih mempermudah teman-teman dari pihak keluarga untuk membuat, mengisi formulir F201 supaya diterbitkan punya akte kematian. Saya sampaikan kepada seluruh teman-teman, kepada masyarakat, jangankan kita, itu lembaga tertinggi saja tidak bisa memerintahkan. Bapak Presiden saya tidak bisa untuk memerintahkan mengeluarkan, menghapus. Karena mekanisme jelas. Harus berdasarkan pengisian formulir. Jadi untuk mengeluarkan yang sudah meninggal itu ya harus pengisian. Persoalan baru itu ada rata-rata masyarakat yang keluarga sudah meninggal tidak mau membuat itu. Karena ada indikasi itu ternyata ketika kita tanya dengan teman-teman dinas sosial, rupanya memang mereka juga masih mengharapkan ada bantuan-bantuan lain. Bantuan sosial atau apa gitu. Jadi ini yang jadi persoalan. Sebenarnya kita kemarin minta melalui kepala desa supaya tindak lanjuti, minta keluarga untuk menandatangani, mengisi itu formulir, menandatangani supaya kita bisa follow up, kita keluarkan. Nah, berarti upayanya itu saja Pak ya, mungkin setelah membuat surat kematian di kasus setempat, mungkin Dukcapil tidak mata-mata untuk langsung ini kan, langsung meng-TMS-kan. Upayanya itu dicek kembali. Apa karena ini kan banyak kasus Pak, seperti dalam kutip mematikan diri. Banyak. Ada yang mematikan diri, ada yang juga dimatikan. Nah, kan jadi ini mematikan diri biasanya ada kaitannya dengan ketika mereka sudah masuk dalam BI checking. Ketika sudah di blacklist, maka merubah. Maka pihak salah satu pihak, entah istrinya atau suaminya, mematikan salah satu. Apakah istrinya yang dimatikan atau suaminya yang dimatikan, supaya bisa memperoleh bantuan atau pinjaman. Ada juga yang mematikan diri sendiri karena dia pikir dia sudah tidak bisa lagi, harus rubah. Maka supaya dia berharap akan mendaftar kembali baru supaya bisa mendapatkan nik baru. Sementara kita dalam aturan tidak bisa membuat nik baru tanpa melalui proses biometrik. Artinya biometrik itu berdasarkan sidik jari, iris mata, face recognition. Ternyata ini makanya ketika kita face biometrik ada yang kita temukan, ini ternyata sudah dimatikan. Kasus kemarin di Berani Sehat, ada pasien di rumah sakit, kenapa tidak bisa dilayani, tidak dapat BPJS. Ternyata dalam sistem kami yang bersangkutan sudah dinyatakan meninggal, ada nomor akte kematian. Nah ini kan jadi persoalan. Jadi memang ini
sebenarnya kita berharap semua masyarakat itu patuh dengan aturan. Artinya supaya mereka juga mudah untuk mendapat pelayanan-pelayanan lainnya, tetapi ya itu kadang masyarakat sendiri ada juga yang mau menyulitkan dirinya mereka Iya, betul, sendiri. betul. Akhirnya itu mereka tidak mendapatkan fasilitas Ya, itu karena itu. mendekat diri. Pengaruhnya juga nanti terakhir ujung-ujungnya ketika mau pemilu, baru ribut. Wah, kenapa tidak masuk dalam data? Saya ada dalam lingkungan itu tapi tidak masuk dalam data. Atau mungkin teman-teman waktu dari KPU melalui dia punya petugas lapangan, de facto ternyata dia dapat, ada orangnya, ya alhamdulillah. Tapi biasanya de facto dicek di lapangan, yang bersangkutan nama itu sudah 2-3 tahun atau sekian tahun tidak ada di tempat. Sudah tidak berada di situ. Makanya saya sampaikan kalau data hasil coklat itu tidak bisa kita harus samakan. Saya bilang itu hasil coklat pasti beda lah dengan data sistem. Karena data sistem kita istilahnya de jure, tetapi de facto di lapangan itu pasti berbeda. Nah, jadi saya kira kita tinggal melihat supaya dia punya perbedaan antara de facto dan de jure itu jangan sampai terlalu besar. Itu pasti akan tetap terjadi, tetapi gapnya itu kita usahakan sangat-sangat kecil supaya tidak ada konflik dengan teman-teman di lapangan, baik itu dia punya KPPS, dia punya petugasan, supaya data kita benar-benar data yang dan ini termasuk juga info untuk teman pemilih nih, Bapak, ya. Karena tidak seenaknya untuk merubah-rubah status, karena di samping merepotkan sebagai Dukcapil dalam hal penyedia data, juga merepotkan teman-teman pelaku sendiri, karena untuk memperoleh fasilitas lain itu akan terhambat. Nah, Pak, ini ada satu lagi nih, Pak, saya mau tanyakan, mungkin saya merasa awam juga ya, Pak. Dalam pengurusan akte kematian, Pak, itu misalnya di wilayah itu meninggal, yang menguruskan keluarganya, dan itu diurus di kantor desa begitu, Pak, ya. Setelah keluarnya itu akte kematian itu, apakah keluarga itu melapor lagi ke Capil di wilayah itu, atau langsung ada entry terintegrasi supaya bisa bagaimana itu, Pak? Jadi ini teman-teman Dukcapil kabupaten kota sudah masing-masing punya inovasi. Inovasi itu ada yang hanya melalui sampai di kantor desa saja masyarakat mengisi, nanti dari kantor desa tingkat desa itu akan melapor menindaklanjuti sampai ke Dukcapil, sampai diterbitkan akte kematiannya, nanti dikembalikan lagi ke desa, nanti desa yang akan menyampaikan ke keluarga yang bersangkutan. Ada juga yang mungkin tidak mau lama-lama, dia langsung ke Dukcapil, kecuali ada yang jauh dari tempat pelayanan Dukcapil, dia minta melalui desa atau kelurahan. Boleh, karena kita memungkinkan itu, boleh saja selama dia mengisi formulir itu. Jadi berdasarkan formulir itu nanti teman-teman Dukcapil langsung menindaklanjuti. Saya perlu sampaikan, semua produk yang dikeluarkan oleh teman-teman Dukcapil itu tanpa biaya. Tidak ada berbiaya, tidak ada dia punya apa. Kita sudah sampai sekarang itu kita sudah sampaikan untuk tidak ada pungutan-pungutan. Jadi tidak ada dasar lagi masyarakat untuk tidak mau mengurus. Dan kecuali kalau dia jaraknya jauh. Ini teman-teman kabupaten kota sudah punya inovasi. Ada inovasi seperti Morowali cukup pakai aplikasi Sidianya. Kalau di Kota Palu ada Siratu Booth lah segala macam. Ya kan teman-teman. Jadi melalui aplikasi itu sudah memudahkan masyarakat untuk memperoleh pelayanan. Jadi ini sebenarnya teman pemilih apalagi sebenarnya yang harus ditunggu lagi, Pak, ya. Semua itu serba gratis dan pelayanan dibuka sampai di tingkat bawah, ya. Jadi semua itu perlu kesadaran dari teman pemilih sendiri, Pak, ya. Jadi apalagi ini sekarang jadi persoalan, misalkan sama dengan kemarin Morowali, ya, perkembangannya cukup besar, cukup pesat. Itu penduduk keluar masuknya itu cukup laju. Jadi saya kira sebenarnya kita di Dukcapil tidak ada batasan. Kita tidak membatasi, ini kemarin baru pindah, jangan pindah dulu, menunggu 2 minggu, menunggu 2 tahun, atau menunggu 1 tahun, baru bisa pindah kembali. Atau Dukcapil tidak ada seperti itu. Jadi hari ini dia pindah dari mana ke mana, mungkin sebulan depan dia mau pindah lagi kemana, silakan, tidak masalah. Artinya kita berharap seperti itu, artinya kita anggap mereka sadar akan Admindu. Dia lapor, dia mau pindah. Artinya kalau
perpindahan itu mereka lapor, maka semua teman-teman KPU, teman-teman Waslu itu tidak kerepotan. Karena semua data keluar masuk itu akan kelihatan di sistem. Mempengaruhi nanti di dalam jumlah pemilih, calon pemilih, potensi pemilih. Jadi saya kira kalau mereka sadar, alhamdulillah itu lebih enak lagi. Iya. Nah, jadi kalau ada yang nanti sudah 2 tahun, ada yang 3 tahun, 5 tahun baru mau bermohon pindah. Ada juga yang kadang ditakut-takuti sama teman-teman atau makelar bahwa kalau mau bikin surat pindah harus biaya lagi, dijadikan opsi. Bapak mau saya uruskan atau Bapak harus ke daerah, itu biaya lagi ke daerah, padahal semua gratis, tidak ada berbiaya. Ini yang kita selalu sosialisasikan supaya tidak perlu ke daerah, cukup di daerah setempat itu berkunjung ke Dukcapil kabupaten kota yang di tempat terakhir, silakan melapor situ, bermohon di situ untuk pindahkan dari daerah asal. Misalkan dia dari Jawa sudah 6 tahun, repot-repot. Yang penting dia harus ke Dukcapil setempat, lapor supaya dibuatkan, difasilitasi buatkan nanti Dukcapil setempat untuk mengajukan perpindahan dari daerah asal. Iya. Jadi tidak ada biaya, semua tidak ada biaya. Iya. Jadi Pak juga ini sehingga double ganda menjadi tidak masalahnya double ganda ya, karena itu. setelah pindah di wilayah yang satu KTP yang lama itu bagaimana itu Pak? Itu ditarik. Tarik. Nah, ini persoalan juga itu. Ya, kalau tidak ditarik itu jadi kendala lagi. Jadi kendala lagi dalam pemotongan dan lanjutan ini karena di 2 wilayah saling mengklaim bahwa penduduknya berdomisili, padahal sebenarnya itu kesadaran sendiri. Jadi teman pemilih sekali lagi ya dihimbau untuk selalu update informasi tentang kependudukan agar sosialisasi semua sudah dilakukan oleh Dukcapil agar semua data-data pemilih akurat, valid dan mutakhir Pak ya. Oke. Selanjutnya Pak, ada yang perlu saya sampaikan, itu kita sebenarnya mengharapkan setiap warga yang sudah memiliki KTP itu dalam tempo 2 tahun harus melapor. Artinya cuma melapor, bahasa kasar sekarang kita bahasanya itu untuk disinkronkan. Apakah beliau ini karena kenapa harus 2 tahun? Karena biasanya ada perubahan data. Ada mungkin di dalam keluarganya, anaknya dari SD sudah SMP, SMP sudah ke SMA, SMA sudah jadi mahasiswa, ya kan? Atau yang dari belum sekolah menjadi SD. Nah, itu makanya dilaporkan setiap 2 tahun. Untuk datang berkunjung minta tolong Pak di-verify kembali saya punya data. Karena gratis kok, tidak berbayar, cuma sebentar itu 5 menit saja untuk verify data supaya kita juga bisa mensinkronkan kembali. Sekarang kasus terbanyak itu kalau orang nanti mau ke bank, bank tolak Bapak punya KTP ini tidak sesuai dengan tolong ke Dukcapil. Nah itu kan repot kalau sudah begitu kan. Nah ini yang saya mau tanyakan, pertanyaan selanjutnya kebetulan juga Bapak sedang bahas, sehingga menjadi data non-aktif setelah 17 tahun namun belum mengurus KTP. Jadi datanya non-aktif atau dia sudah mengurus KTP tapi selama 2 tahun itu tidak ada update misalnya bisa dicontohkan Pak. Jadi biasanya begini, biasanya kalau ada anggota keluarga yang mungkin berubah atau bertambah di dalam, itu kalau dia tidak minta cek secara keseluruhan itu berpengaruh. Makanya sekarang kami dorong semua teman-teman, semua warga yang 17 tahun ke atas yang sudah menggunakan HP untuk mengaktifkan IKD. Karena kalau sudah punya IKD itu secara otomatis by system. Itu dia sinkronkan bisa semua, dia bisa melihat sinkronisasi dari seluruh anggota keluarganya. Bukan hanya dirinya, tetapi semua anggota keluarganya. Kalau ketika di IKD tidak muncul foto anggota keluarga, misal istrinya, anaknya yang sudah 17 tahun ke atas, itu dipertanyakan, kenapa tidak muncul? Berarti harus ke Dukcapil. Karena itu by system. Jadi itu yang kita dorong sekarang dari pusat juga minta, ya kita perbanyak. Jadi ada juga identitas kependudukan digital. Nah, contohnya seperti saya sendiri Pak, KTP saya rabun. Nah, saya hanya meminta untuk dikeluarkan lagi KTP. Jadi setelah saya ke Dukcapil kota, tinggal dicetak dan saya disuruh download aplikasi IKD. Jadi
sebenarnya kalau di situ gampang Pak ya bisa Ya. melihat, dan secara kita cek berarti terupdate lagi datanya kita, Ya. sehingga yang tadi non aktif selama 2 tahun itu bisa. Ya, itu yang saya pernah ngomong dengan komisioner KPU. Ya. Termasuk Pak itu ketika mudah-mudahan ke depan, pemilu ke depan, itu salah satu persyaratan untuk mencoblos itu dimasukkan IKD. Karena ketika orang komplain, kalau kita lihat mana IKD-nya, kalau yang komplain mana IKD, ternyata datanya tidak sesuai. Karena kalau IKD itu, ini kalau KTP fisik bisa saja dia masih pegang KTP yang sudah yang lama, yang belum berubah. Tapi di IKD kadang berbeda. Ini di fisik saya masih di Palu Barat, ternyata waktu memilih di Palu Selatan. Ini di IKD sudah Palu Selatan. Berkeras juga di Palu Barat harus bisa memilih. Ini saya punya KTP. Tapi kalau IKD nggak bisa. Itu berarti Bapak sudah wilayah itu nggak bisa lagi. Kecuali harus menggunakan aturannya KPU harus pakai apa yang pindah-pindah kan? Ya, yang pindah DPTB. Saya kira pindah memilih, itu, pindah memilih. Nah, kalau berdasarkan IKD itu saya kira orang tidak bisa nakal-nakal. Itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan aturan PKPU yang baru itu memungkinkan seperti itu untuk ada menambahkan itu IKD gitu. Ya, saya kira begitu. Iya. Baik Pak, jadi yang saya tanyakan selanjutnya Pak, apakah ada program dari Dukcapil Pak setelah adik-adik ini sudah berumur 17 tahun, mungkin via sekolah kah atau melalui apakah, agar seperti jemput bola gitu Pak? Bisa dijelaskan apakah ada Pak? Saya kira tetap seperti itu, kita sama-sama dengan teman-teman kabupaten kota itu sudah komitmen untuk melakukan jemput bola mulai dari tingkat sekolahnya, mungkin juga kita ada pemanggilan peserta, pemanggilan nama-nama yang bersangkutan untuk dilakukan perekaman. Kalau di sekolah kadang kita minta izin ke Dikjat untuk kita bisa turun masuk ke sekolah, karena kita punya data. Itu ada data kita, si A sekolah di sini belum merekam. Nah, itu kadang kita sudah minta laporkan ke sekolah untuk dihubungi yang bersangkutan, nanti tanggal sekian kita kumpul di sekolah itu untuk melakukan perekaman. Cuman persoalannya ada persoalannya lagi itu dominan kadang-kadang kalau yang wanita dia merasa tidak bagus dia kalau menggunakan pakaian sekolah. Maunya foto KTP-nya, maunya kalau foto lain, pakaian rumah, bisa pakai alis, bisa pakai apa kan, kalau di sekolah kan dibatasi. Karena di sekolah direkam. Di sekolah direkam. Nah, yang kedua kalau untuk yang laki-laki kadang ya itu lagi. Dia bilang aduh kurang pentingannya kurang itu. Jadi selalu kita melakukan jemput bola di sekolah itu pasti tidak bisa 100%. Saya kurang tahu karena dominan yang kita hadapi kadang ya ini juga hebatnya anak sekolah. Kadang muridnya yang mengatur guru dan kepala sekolah. Itu lagi, jadi kepala sekolah kadang tinggal mengikuti murid. Dia bilang, waduh Pak Guru, Pak Kepsek, saya tidak mau difoto dengan menggunakan hanya pakaian sekolah. Karena itu jadi persoalan. Jadi adik-adik semuanya 17 tahun, janganlah kalau ada fasilitas dari Dukcapil bekerja sama dengan sekolah, ketika ada perekaman harus antusias dan semangat. Jangan lagi hal itu, alasan itu, jangan ya adik-adik supaya adik-adik bisa mempunyai KTP, bisa digunakan dengan sebaik mungkin. Nah, jadi Pak untuk terakhir ini Pak, mungkin Bapak ada pesan Pak atau mungkin bisa memberikan masukan kepada teman pemilih. Bagaimana sih Pak kita ini menjaga kerahasiaan data pribadinya kita Pak? Di mana kita tahu media sosial sudah semakin canggih pengoperasiannya. Ketika kita misalnya contohnya kita KTP kita dihubungi lah dari mohon maaf Pak ya, mungkin dari oknum-oknum gitu. Di mana sih mereka mencari KTP-nya kita Pak? Kok bisa sih KTP? Nah kan
menurut pribadi yang bersangkutan tidak pernah misalnya nih Pak ya, contoh kasus dipinjol kah Ya, atau apalah. ya. Nah, tiba-tiba kita sudah ada di situ, mereka Ya. bisa tahu identitasnya kita. Bagaimana itu Pak? Jadi ini memang kita selalu sosialisasi itu di kita punya media, semua media, bahwa kalau apa namanya, untuk identitas itu janganlah kita posting. Itu kita posting. Kadang kita tanpa sadar kita foto, kita buat jadikan status, ya kan, status kita di medsos ada foto atau kakak atau apa ya, perusahaan. Nah, ini yang kita hindari. Jangan sampai kita memposting kita punya dokumen-dokumen. Kalaupun dokumen kita dapatkan, jangan sekali-kali kita memposting nama orang tua, terutama nama ibu. Karena biasanya ini kalau di Facebook kadang kita orang tua saya nama ini ya. Ini kan sudah mudah. Salah satu jalan Iya. bisa ditelusuri, oh ini yang bersangkutan nama ibunya ini. Oh iya. Dia tinggal cari datanya aja. Ketika sudah dapat data, dia gampang melakukan penggunaan data itu. Oh, sudah tahu nama ibunya. Tidak mungkin orang mengetahui nama ibu kalau cuma dia lihat KTP. KTP itu tidak akan memunculkan nama ibu. Nah, jadi ini kadang juga itulah kita bersosial media itu kadang kebablasan. Kita terima kasih ibu, ya kan? Ibu saya ini si ini, ya kan? Iya. Yang telah membuat ini kan macam-macam. Iya. Itu sudah satu garis bahwa tanda-tanda akan masuk orang untuk melakukan penggunaan datanya. Penggunaan data ya. Apalagi kalau dia sudah menggunakan data di situ, apalagi pernah posting mungkin dia punya nick atau apa ini. Jadi lebih mudah lagi. Jadi saya kira harapan saya mudah-mudahan seluruh masyarakat kota Palu khususnya Provinsi Sulawesi Tengah umumnya, bahwa malah kita bersosial media dengan yang arif gitu kan. Jangan sampai memuat data-data, memposting data orang tua, data kita pribadi. Kita saja di IKD juga begitu. Di IKD itu kita memperingatkan kepada seluruh pengguna IKD, jangan membuka biodata, memperlihatkan biodata kepada orang lain. Karena data itu ada di tangan masing-masing. Jadi kalau yang bersangkutan mau memperlihatkan, nah itu sudah resiko yang bersangkutan. Di situ ada nama orang tua, nama ibu, nama ayah, nama saudara, ada semua di situ. Nah, jadi saya kira jangan sampai memperlihatkan. Makanya kalau IKD kalau orang tanya, ya sudah perlihatkan saja KTP. Nggak usah lagi yang lain. Dan kita juga sampai biasa mensosialisasikan ke aparat desa, aparat kelurahan, jangan sampai membocorkan itu kartu keluarga yang ada di desa. Karena biasanya desa, kelurahan meminta kartu keluarga untuk dikumpul, jangan sampai ada yang meminta lagi atau memotret itu data kartu keluarga, karena di situ ada nama orang tua. Jadi itu kartu keluarga sebenarnya masuk dalam kategori data rahasia. Jadi janganlah kita serahkan kalau tidak terlalu penting. Saya kira begitu. Oh ya, berarti teman pemilih ini harus bijak-bijak dalam menggunakan media sosial Pak ya, untuk tidak mengposting atau mengupload data-data pribadi teman pemilih semua. Ya, baik, begitu saja Pak ya. Terima kasih. Nah, teman pemilih, semua jawaban dan tanggapan telah disampaikan narasumber kita. Semoga teman pemilih dapat mengambil manfaat dari tayangan podcast kali ini. Ini akan kita bahas kembali pada pertemuan selanjutnya Pak ya, karena pemutahiran data pemilih kita tidak hanya di sini kami bahas karena begitu banyak. Jadi teman pemilih tetap pantau kanal YouTube KPU Provinsi Sulawesi Tengah dengan memberikan like dan subscribe agar teman pemilih dapat mendapatkan update informasi bermuatan edukasi terkait kepemiluan. Teman pemilih juga dapat. Saya mungkin minta terakhir. Silakan Pak. Kalau memang ada masyarakat yang segan untuk menyampaikan ke kita langsung ke Dukcapil Kabupaten Kota, boleh melalui KPU. Nanti ada komentar-komentar menyangkut tentang kedukcapilan. Saya kira nanti teman-teman KPU bisa teruskan ke kami supaya kita bisa selesaikan. Jadi teman pemilih juga kami bisa mengcover semua pertanyaan yang ditujukan kepada Dukcapil Pak ya. Boleh. Nah, teman pemilih juga bisa memberikan like atau komentarnya di bawah ini mengenai pertanyaan yang tadi belum sempat dibahas, atau mungkin ada
ide untuk topik pada tayangan podcast selanjutnya. Ya. Nah, terima kasih penulis sudah menyaksikan tayangan podcast kali ini, dan saya juga terima kasih Terima pada kasih, Pak Bapak Cu. Ya. Kadis Dukcapil Provinsi Sulawesi Tengah telah hadir. Semoga kita bisa bertemu, Pak. Amin. Berkenan Insyaallah. Ya. hadir pada episode berikutnya. Insyaallah. Nah, teman pemilih, sampai ketemu lagi. Dan akhirnya RPP Podcast KPU Provinsi Sulawesi Tengah mendidik dan mencerdaskan. Sampai jumpa. Sampai jumpa.